Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas Line ke-7 OS Studio. Ya, di website resminya di line7.id kita dapat menemukan informasi bahwa Line ke-7 OS ini merupakan pilihan tepat untuk desainer dan pengguna desktop. Dan untuk Anda yang belum tahu, Line ke-7 OS ini merupakan salah satu distro asli Indonesia yang termasuk sangat aktif dikembangkan dan menggunakan basis Void Linux, bukan Ubuntu dan teman-temannya, tapi Void Linux, lalu mendukung glibc dan Muscle, menggunakan Runit, KDE, kemudian model rilisnya rolling release, dan menggunakan sumber daya yang efisien. Tampilan awalnya kira-kira seperti ini, dan kenapa kita perlu mempertimbangkan menggunakan Line ke-7 OS ini, karena kita bisa menjadi lebih profesional dan produktif. Ada KDE, ada paket manager XBPS yang ringan dan cepat, kemudian dukungan pustakasi yang modern, ada Runit Init, Vulkan, Pipewire untuk Anda bermain dengan audio, kemudian ada ZRAM, Plasma Vault, LTS kernel, ada kernel 15 dan 612 atau 621, yaitu yang dibawa oleh Line ke-7 OS Studio ini. Dukungan komunitas yang kuat, kemudian tools yang lengkap, dan adanya dukungan instalasi dari ahlinya. Dan secara paket di sini akan ada sangat banyak paket multimedia yang bisa Anda gunakan, mulai dari ilustrasi, animasi, font kreator, sampai Google Font juga ada. Mesin untuk pengembangan game 2 dimensi dan 3 dimensi juga sudah disertakan by default. Lalu aplikasi untuk layouting, fotografi, dan tentu saja audio video non-linear sudah pasti ada. Untuk yang butuh gambar teknik sudah ada CAD, dan terakhir adanya aplikasi perkantoran. Dan jika Anda tertarik untuk menggunakan Line ke-7 OS ini, Anda bisa masuk ke menu downloadnya. Ada dua versi, yaitu versi Home dan Studio. Ada sedikit perbedaan penamaan, kalau dulu namanya Lite dan Pro, sekarang Home dan Studio. Yang paling lengkap jelas yang kategori Studio, tinggal Anda pilih yang Muscle atau yang standar glibc. Kalau saya sedang mereview yang ini. Dan kalau kita download yang versi Studio, ukuran file ISO-nya sekitar 4,3 GB. 4,3. Sebagai komparasi, karena saingannya Line ke-7 OS ini ya bisa dikatakan saingan, yaitu Ubuntu Studio, itu ukurannya 5,3 GB. Jadi 1 GB lebih kecil daripada Ubuntu Studio. Tapi secara paket nanti Anda bisa membandingkan mana yang lebih lengkap atau mana yang lebih cocok sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan di sini kita bisa menjumpai roadmap yang sedang terjadi, ya, roadmapnya Line ke-7 OS. Dan yang kita bahas kali ini adalah versi yang 2023-0325, berarti dirilis 25 Maret kemarin. Kita bisa memantau status pengembangan dari Line ke-7 OS ini sejauh mana. Jadi ketika nanti ada versi rilis yang baru, ya kita bisa mengetes atau bisa mengetahui sudah proses tahapan yang mana. Dan di versi yang kita bahas kali ini ada beberapa improvisasi yang noticeable. Yang pertama, adanya Dragon Player di sini menggantikan VLC. Kemudian adanya font ini diupdate, sampai terakhir adanya converter Debian ke XBPS ya, elimination, VLC diganti, lalu adanya penambahan paket QPROM. Dan kita pun bisa memantau perkembangan Line ke-7 OS ini di blognya. Misalnya di rilis note-nya di sini juga ada penambahan informasi, wallpaper dan theme juga ada penambahan dan pembaruan, karena setiap rilis Line ke-7 OS selalu ada wallpaper yang baru. Selain KDE apps yang sudah pasti diupdate, ada DKMS, QPW Grab, QPROM, dan ya mengenable desktop effect yang sangat legend, yaitu Magic Lamp dan Wobbly. Oke, kemudian untuk installernya juga ada penambahan informasi tentang proses instalasinya. Oke, kira-kira seperti itu. Silakan Anda download dan Anda coba. Dan ketika pertama kali Anda menjalankan Line ke-7 OS Studio ini, secara user interface tampilannya seperti umumnya KDE desktop environment, tapi yang jelas di sini logonya sudah logo atau launchernya Line ke-7 OS, kemudian panel biasa, ada shortcut defaultnya seperti ini, lalu sudah ada Pick Color dan Color Picker yang langsung bisa Anda gunakan untuk mengambil kode warna, ya, karena orientasinya untuk desain, jadi Anda bisa langsung mendapatkan akses warna di sini. Kemudian sisanya panelnya ini panel KDE standar.
Lalu secara sistem internalnya di sini kita bisa mengecek dengan menggunakan tools bawaannya, bukan NeoFetch tapi menggunakan FastFetch. Dan ya, dengan posisi 8 menit running sudah menjalankan Firefox 1 tab. Di sini memori yang terpakai sudah kisaran 1,1 GB, yaitu sangat wajar untuk KDE, dan sehingga rekomendasinya tetap Anda menggunakan 4 GB RAM. Lalu secara paket yang dibawa dari 4,3 GB file ISO-nya di sini sudah ada 1582 paket XPPS. Ya, kemudian shell-nya ini menggunakan Fish, KDE-nya 527, theme icon fontnya ya standar seperti itu. Dan kernel yang aktif di versi boot yang saya pilih ini kernel yang 6121. Ya, ada juga yang versi 5.15. Oke, jadi secara internal seperti ini. Kemudian secara kelengkapan aplikasi sesuai namanya versi studio, di sini akan ada banyak aplikasi yang sudah disusun per kategori, yang ya kita akan bahas secara sekilas saja karena saya sudah beberapa kali mereview Line ke-7 OS, jadi saya berasumsi Anda pun sudah ada gambaran tentang aplikasinya ini tampilannya seperti apa. Oke, di bagian development ada icon browser untuk menampilkan icon, kemudian ada text editor KT, lalu sisanya Qt, abaikan saja. Kemudian untuk education di sini sudah ada FreeCAD ya untuk gambar teknis, kemudian ada KDE Marble dan Marble ini untuk global, lalu ada LibreOffice Math, formula editor, Anda guru matematika bisa menggunakan ini. Kemudian untuk games di sini bukan game yang playable, tapi ini adalah mesin untuk pembuatan game karena ini adalah Godot Game Engine. Ya, Anda bisa belajar membuat game di sini 2 dimensi maupun 3 dimensi. Lalu untuk desainer ya di sini tools untuk Anda menggunakan tools yang Anda butuhkan untuk bidang grafis sudah sangat lengkap, dari mulai 3D Load Maker, kemudian Blender sudah pasti, 3D modeling, Conversing, Curve Viewer, Display Cal ya karena Anda pasti butuh akurasi warna, jadi tools untuk kalibrasi sudah disediakan. Fontfork untuk font editor, tadi FreeCAD sudah, Gimmick filter to image sudah ada, game so pasti sebagai alternatif dari Adobe Photoshop. Kemudian ada Goxel, ya ini muncul di beberapa versi terakhir, bisa Anda gunakan untuk mendesain ya 3D sederhana ala pixel art tapi 3D, kira-kira seperti itu. Kemudian masih di bagian grafik kita bisa menjumpai ada GwenView, Image Viewer, kemudian Hookin, Inkscape untuk grafik editor, dan digital painting bisa menggunakan Krita. Tadi ada FreeCAD, ada juga LibreCAD, lalu ada LibreOffice Draw untuk menggambar yang sedikit lebih konvensional barangkali. Ocular Document Viewer, ada OpenSCAD, OpenTones yang kira-kira semacam alternatifnya Adobe Flash, Profile Loader, Raw Therapy, Raw Photo Editor. Kemudian ada Scribus untuk layouting majalah atau koran atau semacamnya, Scripting Client, Scan Page untuk scanning, Synfig Studio, Synthetic Test Chart, VRML, Digicam, Show Photo. Ya, semuanya untuk keperluan grafis dan kalibrasi. Lalu untuk internet di sini ada KDE Connect, SMS wajar, remote desktop client, ke torrent, ke RFB tentu sudah ada. Lalu Firefox juga sudah tersedia by default di sini. Dan yang barangkali saya melewatkan di versi yang kemarin, di sini ada web apps yang kalau tidak salah ada di Linux Mint, dan prinsipnya web apps ini run website as if they were apps. Jadi konsepnya seperti kita menambahkan shortcut layaknya aplikasi standar, tapi ketika dia nanti dijalankan dia akan langsung membuka browser ke alamat ini. Jadi misalnya ini sengaja kategorinya saya pilih game untuk nanti harusnya tampil di bagian sini. Browsernya Firefox, kita bisa mengaktifkan navigation bar atau tidak, private atau incognito windownya aktif atau tidak. Dan kalau ini dicoba di bagian games, nah kita bisa mendapatkan akses seolah-olah ini aplikasi YouTube yang terinstall, padahal ini adalah shortcut yang mengaktifkan Mozilla Firefox dan langsung membuka youtube.com
dengan mode full screen tanpa navigation bar. Kalau mau juga bisa diaktifkan tadi. Ya, konsepnya seperti itu. Jadi akan fungsional untuk Anda yang barangkali membutuhkan akses ke e-commerce seolah-olah aplikasi native dan ya semacamnya. Lalu ada desktop setting RFB dan ya BitTorrent untuk BitTorrent. Kemudian juga sudah ada menu khusus line ke-7. Di sini isinya dokumentasi, kemudian install to disk, join community dan contribute. Lalu di bagian multimedia di sini juga sudah sangat banyak toolsnya. Saya tidak terlalu familiar dengan tools ini, paling yang mayor saja. Ardor Audio Workstation, Audacity Sound Editor, Cadence Cloud Plugin for Jack. Lalu ada Carla, Kasia, Claudia. Dan ini yang baru tadi, Dragon Player menggantikan VLC. Untuk MP3 kita bisa menggunakan Elisa. Media Transcoder menggunakan Handbrake. Kemudian untuk kamera webcamnya menggunakan Kamoso. Lalu untuk video editor, karena desktop environment-nya KDE ya, so pasti yang paling kompatibel adalah KDE Live. Dan ini salah satu video editor yang paling canggih yang pernah saya jumpai, terutama untuk yang open source. Lalu ada Audio Tagger, LMMS, Media Info, OBS Studio untuk streaming dan recording juga sudah tersedia. QProm, personal teleprompter, multitrack sequencer, hingga sound converter sudah ada. Lalu di bagian Office, di sini juga sudah ada LibreOffice Suite-nya. Versi yang terbaru LibreOffice itu 7.5, di sini versi berapa? Ya, 7.4. Bukan yang paling baru tapi tidak masalah, seharusnya bisa kita update karena modelnya rolling release dan sangat up to date dari sisi Void Linux-nya. Dan yang paling asik tentu saja karena ini versi studio, secara font ini sudah sangat lengkap sekali ya, dan kita bisa langsung mendapatkan previewnya. Jadi kalau Anda menggunakan Line ke-7 OS yang studio ini, Anda tidak usah pusing soal font, itu harus menginstal font apalagi. Nah, di sini sudah ada Google Font sangat banyak, dan untuk Microsoft Font memang by default belum ada, tapi ada caranya untuk menambahkan Microsoft Font secara resmi dalam tanda kutip di sini. Oke, jadi secara fungsionalitas sudah dapat, secara tambahan font juga sudah oke. Jadi bisa Anda gunakan untuk keperluan perkantorannya. Kemudian di sisi setting, ya ini setting khas KDE, jadi standar saja. Untuk sistem juga, ya ini juga sistem standar yang sering kita jumpai di KDE Plasma. Adakah sesuatu yang baru di sini? Nah, di sini untuk menambahkan aplikasi baru sudah ada Octo XPPS. Ya, konsepnya seperti Pacman tapi untuk menginstal XPPS. Ya, paket manajernya seperti ini. Kalau dilihat-lihat sebenarnya ini mirip seperti Synaptic Package Manager yang ada di Ubuntu. Ya, simple tapi yang penting fungsionalitasnya. Oke, kemudian ada upgrade system, kemudian ada Fish, user friendly command line shell-nya. Ya, bukan bash yang aktif by default tapi Fish. Kemudian sisanya ada utility, oke lah ya. Di sini ada screen key, kita bisa mengetik apa di keyboard, kemudian dia akan menampilkan tulisan kita sedang mencet enter, control dan sebagainya. Spectacle untuk capture layar, QO note, kemudian markdown note taking. Ya, sisanya khas KDE Plasma. Oke, kemudian kita cek di bagian customisasinya. Kita cek dari sistem settingnya. Ya, di sini theme sudah ada brush dan brush dark. Meskipun secara appearance di sini secara theme-nya ya ada theme khusus buatan tim Line ke-7. Yang pertama yang sedang aktif ini Line ke-7 standar, panel di bawah. Kemudian ada Line ke-7 plus, di sini modelnya panelnya ada di atas, kemudian di bawah ada semacam dock. Kemudian ada Line ke-7 Unity, ini sesuai namanya ala-ala Unity, berarti panelnya pindah di sebelah kiri. Ya, jadi dibandingkan versi sebelumnya, kalau saya tidak salah ingat, ini adalah penambahan layout yang baru. Jadi Anda bisa langsung mengaktifkan desktop layout yang paling mendukung produktivitas Anda. Kalau saya pribadi, saya cocok dengan tampilan yang panelnya ada di bagian bawah seperti ini, standar, tapi ya memang seperti itu produktivitas yang
saya perlukan. Kalau Anda membutuhkan yang modelnya dock biar lebih terlihat estetik misalnya, atau yang Anda cenderung menggunakan panel di sebelah kiri, Anda bisa langsung mengaktifkan tema yang ini. Kemudian dari sisi icon, ya di sini standar ada Adwaita, Breeze, Dark, dan Papyrus sebagai default icon dari Langit Ketujuh OS. Lalu dari sisi wallpaper, tentu saja karena ini adalah rilis baru Langit Ketujuh OS, maka wallpapernya juga wallpaper yang baru. Dan kalau saya tidak salah baca di websitenya, sekarang konsep wallpapernya akan seperti ini, ke arah modern, robotik, atau ya semacam itulah. Nanti Anda bisa baca di website resminya di langit7.id. Termasuk di sini juga ada wallpaper yang sudah pernah dirilis di versi sebelumnya. Ya, ini versi yang sebelum, 2 versi sebelum ini kalau saya tidak salah. Sekarang namanya Alive, kemudian ada Harmony, lalu ada wallpaper yang sebelum versi ini yaitu Lifeline. Ya, dan yang terbaru yang sekarang ini Langit Ketujuh. Ini harusnya kalau nanti rilis Langit Ketujuh yang baru, ini akan dikasih nama tertentu. Oke, jadi secara wallpaper sudah ada yang baru, bisa kita ada energi juga ya, jadi bisa kita aktifkan langsung. Tapi karena ini yang baru, ya saya akan memilih yang wallpaper yang baru. Jadi secara kustomisasi tidak ada masalah, sudah lebih baik dari versi yang kemarin dan punya ciri khas tentunya, karena wallpapernya khas, tidak sekedar membawa wallpaper KDE Plasma. Kemudian dari sisi penambahan aplikasi baru, tadi sudah ada Octo XPPS yang bisa Anda gunakan untuk menambahkan aplikasi secara GUI. Kemudian tentu saja kita perlu menggunakan terminal kalau ingin lebih praktis. Di sini selain menggunakan sudo XPPS install kemudian nama aplikasinya, ya misalnya seperti ini, kita bisa menggunakan shortcut get neofetch dan ya konsepnya hampir sama. Oke. Lalu selain menggunakan sudah XPPS atau get, di panduannya di sini Langit Ketujuh di guidebooknya kita bisa menambahkan banyak aplikasi yang barangkali kita butuhkan, misalnya dengan menggunakan VPSM. Mana VPSM di sini? Ya, ada XPPS, ada VPSM, dia mensupport Flatpak juga, Snap dan App Image. Nah, untuk yang VPSM, kalau misalnya Anda membutuhkan Microsoft Font, ini tadi yang sudah saya sampaikan, sudah ada cara resminya yang digunakan, VPSMI, Microsoft Font, MS Core Font, Android Studio, AnyDesk, Google Chrome, Spotify, WPS Office, sampai Zoom sudah disediakan caranya di sini. Selain menggunakan Flatpak lewat FlatHub, ini juga sudah ada. Ya, ada Mendeley Desktop, barangkali Anda butuh itu, Microsoft Teams, sampai Zoom. Ini juga ada, tapi modelnya model Flatpak. Lalu untuk Snap di sini belum mendukung. Ya, dari sononya, dari runitnya, karena di sini Snap itu identik dengan sistem D seperti yang ada di Ubuntu, sementara yang ketujuh menggunakan runit, jadi Snap tidak ada. Toh kebanyakan orang kabarnya tidak terlalu suka dengan Snap, jadi tidak masalah. Lalu untuk paket yang lebih portable, di sini ada App Image. Ya, oke, aplikasi yang portable. Misalnya Anda mendownload file-file yang formatnya .appimage, maka tinggal diklik kanan 2 kali atau dijalankan, langsung jalan secara portable. Kemudian sisanya di sini untuk Anda yang barangkali menggunakan hardware Nvidia, ini sudah ada panduan untuk menginstal driver Nvidia. Karena saya tidak menggunakan Nvidia, jadi saya tidak pernah praktek ini. Tapi untuk Anda yang membutuhkan informasinya sudah sangat lengkap sekali, termasuk untuk bagaimana cara menginstal printernya. Ya, di sini sudah ada panduannya, sudah sangat lengkap. Oke, termasuk sekalian kita bahas untuk instalasinya. Di menu yang ada di sini kita bisa langsung menginstal to disk. Dan ketujuh, memang di sini secara installernya masih membawa installer ala Void Linux kalau tidak salah. Modelnya mirip seperti yang ada di Debian installer, tapi di sini sudah di custom informasinya. Dan saya pernah membuat video
review Langit ke-7 OS termasuk dengan instalasinya, nanti bisa Anda tonton saja di sana. Dan secara umum panduannya juga sudah tersedia lengkap di sini untuk proses instalasinya. Ya, pemasangan live USB. Oke. Jadi tidak ada alasan instalasinya susah, karena secara teknik ini sudah ada semuanya, bahkan termasuk panduan untuk dual boot bersama Linux atau bersama dengan Windows sudah ada caranya di sini. Oke. Jadi cara instalasinya kira-kira seperti ini. Ya, step by step yang lebih cepat daripada saya tunjukkan seperti apa step by stepnya secara langsung terlalu lama. Di sini sudah ada dokumentasinya, termasuk dual boot bersama Windows. Modelnya seperti apa? Windows menggunakan NTFS, jadi hati-hati jangan sampai salah format, karena saya sudah berapa kali datanya hilang gara-gara salah klik. Oke, bukan di Langit ke-7 tapi di distro yang lain. Oke, kira-kira seperti itu sampai ke tahapan instalasinya. Dan di sini kita sampai tahapan kesimpulan apakah Langit ke-7 OS ini cocok untuk Anda. Tentu saja kalau Anda ingin lebih explore lagi tentang Linux, ingin tampil beda atau bosan karena menggunakan Ubuntu selama ini, ingin tampil yang tanpa sistem D, kemudian menggunakan basis Void Linux, lalu secara tools multimedia lebih lengkap, ini bisa jadi salah satu pilihan yang menarik. Lalu kalau kita compare dengan Ubuntu Studio, saya kira pendekatannya agak sedikit berbeda. Kalau yang saya ingat Ubuntu Studio itu secara aplikasi cenderung lebih ke arah musik, dan ya hampir sama, tapi toolsnya lebih ke arah musik. Kalau yang ini saya lihat Langit ke-7 OS secara tools dia lebih merata, hampir semua kategori bisa didapatkan di sini, dan umumnya lebih cenderung ke grafik dan multimedia secara umum juga lengkap. Lalu untuk keperluan coding, di sini tentu saja tidak ada masalah. Mau coding seperti apa, sudah ada panduannya, cara install PHP dan sebagainya sudah ada juga di sistem atau di dokumentasi Langit ke-7 OS ini. Oke, PHP admin, install PHP, Nginx dan sebagainya. Sisanya bisa Anda tambahkan secara manual untuk mendukung compiler yang Anda butuhkan. Baik, begitu saja review saya tentang Langit ke-7 OS Studio. Ini adalah salah satu distro Linux yang sangat menarik yang perlu Anda coba. Dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.